Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran dengan materi PPKN kelanjutan dari minggu kemarin. Nah, materinya yaitu persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Ini biodata Ibu. Lanjut materi. Nah, materi yang kita pelajari yaitu sikap penerapan nilai, norma, dan moral, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yang terakhir, video mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Kita bahas mengenai sikap dulu. Sikap penerapan nilai, persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mementingkan kepentingan bersama dan toleransi. Nah, seperti pada gambar di samping ini, kita harus menolong teman yang kesusahan, yang terjatuh dari sepeda, kita harus menolongnya. Dan yang ini, kita harus memiliki sikap peduli, membantu orang yang terkena bencana. Ini kan ada tulisannya posko bencana banjir. Selanjutnya, Selanjutnya peduli. Peduli apa itu? Sikap mempertahankan dan bertindak untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Yang selanjutnya rela berkorban. Perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas hati serta mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Jadi kita harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu adalah sikap rela berkorban. Selanjutnya, mementingkan kepentingan bersama. Tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualis dan egois, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya, sikap, nilai, norma, dan moral persatuan di lingkungan rumah. Nilai, yang pertama, bekerja sama membersihkan rumah. Yang kedua, membantu adik mengerjakan PR. Yang ketiga, gotong royong menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan rumah. Yang keempat, tidak mengganggu saat anggota keluarga lain beribadah. Lalu, norma yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, selalu menaati peraturan yang ada di rumah. Yang ketiga, melaksanakan ibadah. Moralnya, harus mencium tangan orang tua saat akan berpergian. Seperti kita akan berpergian ke sekolah, pergi bermain, itu harus mencium tangan orang tua terlebih dahulu. Lalu manfaat yang diperoleh yang pertama,
dapat meringankan kesulitan keluarga. Yang kedua, suasana rumah menjadi damai. Yang ketiga, keluarga menjadi harmonis dan rukun. Selanjutnya, sikap nilai, norma, dan moral persatuan di lingkungan sekolah. Nilai. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Kita harus membantunya, tidak pada saat ujian. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik ketika saat ujian membantu temannya itu. Membantunya pada saat pembelajaran dan teman kalian itu merasa kesulitan itu harus dibantu. Yang kedua, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin. Kita mempunyai teman yang berambut lurus, berambut keriting, memiliki kulit berwarna putih, berwarna hitam, itu tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap bermain dengan dia. Yang ketiga, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Norma, yang pertama, tidak berkelahi dengan teman. Yang kedua, melakukan piket kelas. Yang ketiga, selalu menaati aturan yang ada di sekolah. Yang keempat, memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Moralnya, mengikuti upacara bendera di hari Senin. Lalu, manfaat yang diperoleh. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, pertemanan akan menjadi semakin erat. Yang keempat, membangun kekompakan dalam kelas. Selanjutnya, sikap nilai, norma, dan moral persatuan di lingkungan masyarakat. Nilai yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang atau membeda-bedakan. Seperti tadi di gambar yang tadi, itu membantu orang yang terkena musibah banjir atau tanah longsor. Itu kita harus membantunya tanpa melihat latar belakang dan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, menjenguk jika ada tetangga atau orang lain yang sakit. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun beda suku atau agama. Normanya, yang pertama, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah karena musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama. Yang ketiga, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Moral. Yang pertama, bertegur sapa atau tersenyum saat bertemu orang. Jadi, kalau bertemu orang itu harus tersenyum dan bertegur sapa, tidak boleh merengut. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang ada di desa. Manfaatnya apa yang diperoleh? Jadi, manfaat yang diperoleh yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Karena bermusyawarah tadi untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Selanjutnya, materi mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat,
tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang kelima, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Ya seperti tadi, membantu membantu orang yang terkena musibah seperti musibah banjir, tanah longsor, itu akan meningkatkan rasa peduli kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dapat mengatasi perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Yang ketiga, terhindar dari segala perselisihan. Yang keempat, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, sekarang Ibu memiliki video mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Silahkan disimak, diperhatikan dengan baik-baik.
Nah, anak-anak, dari video tadi, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Lalu yang kedua, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan cara belajar. Ya anak-anak, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, dan agama karena kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.